Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Para mahasiswa yang saya cintai, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran Fadlur Rahman. Fadlur Rahman ini merupakan seorang pemikir muslim berkebangsaan Pakistan. Dia termasuk pribadi yang sangat prolifik sehingga banyak karya yang ia tuliskan. Di antara judul-judul yang ia tulis adalah buku Profesi in Islam, terus buku The Martyrdom of Al-Quran, dan yang akan kita kaji kali ini judul bukunya Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, dan beberapa buku yang lainnya, termasuk buku-buku tulisan-tulisan di artikel jurnal itu sendiri. Nah, ini berangkat dari kegelisahan Fadlur Rahman ketika dia melihat sebuah tradisi di daerahnya ini mengalami stagnasi atau mengalami yang namanya kejumudan, tidak berkembang. Ia berpikir bahwa sebuah tradisi ya itu akan berkembang apabila ia benar-benar berangkat dari semangat Al-Quran itu sendiri. Apapun teori, doktrin atau apa yang tidak digali atau tidak diambil dari Al-Quran, menurut dia itu kurang islami, bahkan tidak islami menurut dia. Sehingga Fadlur Rahman mengatakan sebuah tradisi itu harus bersumber pada Al-Quran, karena Al-Quran sendiri ini bisa memproduksi sebuah kebudayaan. Tapi ini berbeda dengan teori Nasr Hamid Abu Zaid kemarin ya. Nah, di sini ada titik perbedaannya. Nah, begini. Dalam sebuah tajdid ya, atau pembaruan dalam Islam bagi Rahman itu tidak berdasarkan pada sumber teologis. Nggak bisa. Kalau kita mau berbicara pembaruan, kita tidak bisa hanya melakukan sebuah doktrinasi saja. Apalagi sebuah doktrinasi itu tidak berangkat dari Al-Quran. Nah, ini bagi Fadlur Rahman ini sebuah angan-angan yang ya angan-angan semu, nggak mungkin akan terwujud. Baginya sebuah pembaruan Islam itu harus berangkat dari moralitas Al-Quran, harus bersumber dari Al-Quran. Kenapa begitu? Karena begini, ketika Islam hadir, ada Al-Quran pun diturunkan. Di mana Al-Quran turun ini berfungsi untuk merespon sebuah peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi pada masa di masyarakat Arab kala itu. Nah, semangat-semangat Al-Quran inilah yang hendaknya diambil oleh umat Islam sebagai moralitas Al-Quran itu sendiri. Nah, yang ini yang kemudian bisa dibawa. Maka dari itu Fadlur Rahman mengatakan adanya sebuah pembaharuan yang menyeluruh, tidak atomistik. Kalau sebuah pembaharuan itu masih berjiwang pada persoalan yang atomistik, dalam arti masih parsial ya, umat Islam masih mengambil tafsir A, kemudian tafsir B, tafsir C, tapi tidak mengambil pada wilayah moralitas Al-Quran tadi, maka ini bagi Fadlur Rahman ini sebuah hal yang sia-sia untuk melakukan sebuah tajdid atau pembaruan itu. Nah, sehingga dalam proses pembaruan maka dibutuhkan yang namanya pemahaman yang menyeluruh berdasarkan moralitas Al-Quran tadi. Lah, inilah yang dianggap Fadlur Rahman sebagai aktivisme Islam, di mana aktivisme Islam yang dikembangkan oleh Fadlur Rahman ini lebih kepada model jihad intelektual. Nah, dalam proses jihad intelektual ini ya, Fadlur Rahman memiliki banyak metode ya, mulai dari bagaimana cara kita membaca Al-Quran, cara kita membaca hadis, bagaimana kita melakukan pembaharuan dalam fikih atau dalam hal-hal apapun lah yang terkait dengan Islam. Nah, pada intinya Fadlur Rahman ini menekankan bahwa
kunci utama dalam pembaruan Islam itu adalah kembali pada moralitas Al-Quran itu sendiri. Dalam kaitannya dengan memahami Al-Quran maupun teks hadis, Fadlur Rahman itu memiliki sebuah teori yang namanya double movement atau gerak ganda, ya, gerak ganda. Hal ini dimaksudkan dengan cara ketika menggali spirit dari Al-Quran, itu seorang penafsir harus melakukan 2 kali kerja. Yang pertama adalah gerakan pertama, penafsir membaca konteks saat ini dan untuk mencoba kembali melihat peristiwa di mana Al-Quran itu turun untuk merespon sebuah peristiwa. Nah, ketika mencoba melihat sisi historisitas ini, ya, di saat Al-Quran itu diturunkan, dalam bahasa Al-Quran sebabun nunjulnya, di sanalah kita sebagai penafsir harus melihat pesan apa yang diinginkan oleh Al-Quran itu. Pesan apa yang diinginkan oleh Al-Quran itu. Misalkan begini, terkait dengan kasus pengharaman khamar. Pengharaman khamar itu memang melalui proses, ya. Ada proses gradual, bertahap di sana. Tidak seketika langsung diharamkan. Ada semangat apa di sana? Apakah semangatnya hanya proses mengharamkan Al-Quran, ataukah prosesnya dia menjaga hifdzul akal, menjaga akal? Nah, ini yang harusnya digali oleh para penafsir yang pertama ini, ya, dalam gerak pertama maksud saya, ya, gerak pertama. Jadi semangat dalam pengharaman khamar tadi atau minuman keras tadi itu bukan pada proses pengharamannya, tapi bagaimana proses untuk menjaga akal. Nah, inilah yang disebut sebagai moralitas Al-Quran itu. Nah, setelah kita bisa menggali moralitas Al-Quran tadi, lah langkah keduanya adalah gerak kedua. Gerak kedua adalah bagaimana dari masa turunnya Al-Quran itu disampaikan oleh Fadlur Rahman itu tadi untuk dikontekstualisasikan pada masa saat ini, sehingga proses terkait dengan pengharaman khamar tadi itu bukan semata-mata pengharaman khamar semata, akan tetapi proses menjaga akal tadi. Jadi apapun yang bisa mengganggu sebuah akal, maka itu bagi Rahman itu juga harus diharamkan. Nggak bisa hanya sebatas minuman keras kemudian diharamkan begitu saja, sementara mengeksploitasi pikiran, bahkan cuci otak atau apa, itu tidak diharamkan. Nah, ini menjadi persoalan. Proses cuci otak atau brainwashing itu juga bagian cara untuk merusak akal pikiran. Sehingga di sini bagi Fadlur Rahman ini juga akan bisa mempengaruhi. Misalkan Anda di brainwashing mengatakan bahwa sholat itu harusnya, sholat yang benar itu yang begini atau yang begini atau yang, lah ini bagian dari sebuah upaya untuk melakukan brainwashing. Jadi ketika dinyatakan sebagai sholat yang paling benar itu semacam ini, maka Anda akan masuk dalam dikotomi benar dan salah dalam sebuah agama. Padahal di sini prinsipnya adalah menjaga akal. Bagaimana akal kita tidak main pada doktrin. Kenapa begitu? Tadi saya sebutkan yang pertama kali, doktrin atau teori yang tidak bersumber pada Al-Quran, maka bagi Rahman itu tidak sangat Islami. Coba proses kayak tata cara ibadah yang semuanya didoktrinkan oleh, apakah itu bisa meyakinkan bahwa sumber itu berangkat dari Al-Quran maupun hadis? Ataukah ada sumber-sumber yang lain? Lah ini persoalannya adalah terkadang para penceramah agama ini tidak fair dalam memberikan informasi. Dia hanya memberikan informasi sepotong, atau dalam misal hadis ya hanya cukup satu hadis, tidak menjelaskan yang lain. Nah, kalau dia menjelaskan yang lain pula, nah maka di sini dia akan memberikan sebuah wawasan-wawasan yang lain. Jadi tidak model doktrin. Nah, ini bagi Fadlur Rahman ini merupakan sebuah gerak ganda yang harus dilakukan, dan kita harus menggali semangat dari Al-Quran itu. Jadi tidak sebatas pada bagaimana
tadi kalau dalam kasus hammer tadi tidak pada pengharaman hammer, tapi pada prinsip untuk menjaga akal. Nah, ini yang diinginkan oleh Fadlur Rahman. Nah, ini dalam kasus double movement semacam itu. Begitu pula untuk menggali ayat-ayat teks-teks hadis. Fadlur Rahman juga mengatakan begini. Mengatakan kita harus menggunakan teori double movement tadi. Bahkan lebih khusus, Fadlur Rahman melihat dalam terkait dengan sunnah ya, sunnah Nabi ini. Sunnah itu bagi Rahman itu sebuah tradisi yang sudah berkembang di Arab kala itu. Ya, tradisi-tradisi yang berkembang di Arab kala itu. Bahkan ketika Islam datang dengan segala aturannya, maka mau tidak mau tradisi itu seketika berubah menjadi tradisi Islam. Sekalipun ada beberapa yang memang benar-benar mengadopsi dari tradisi-tradisi yang lain. Misalkan memakai jubah, itu bagi Rahman bukan dari Islam murni, tapi ini proses adopsi. Nah, sehingga di sini tradisi ini suatu saat akan mengkristal, membaku menjadi sebuah hadis. Nah, ketika hadis ini sudah berjalan sampai sekarang, ini juga akan membentuk sebuah tradisi baru. Sehingga bagi Rahman, agama itu tidak bisa hanya sebatas teks ansih atau teks murni, itu tidak bisa. Bagi Rahman, sebuah tradisi agama itu akan terjadi dari interaksi antara teks dan konteks tradisi yang berkembang di tempat-tempat itu dan pada masa-masa itu pula. Nah, ini jadi tradisi itu berkembang, tidak bisa mengalami tidak hanya sebatas pada teks yang tertera di situ, tapi dia harus dikontekstualisasikan dengan kondisi setempat. Nah, disinilah dalam bahasa Rahman tradisi-tradisi itu harus digali, apa semangat dari sebuah tradisi tadi. Jadi baiknya bagaimana? Kita tidak bisa hanya sebatas pada bunyi teks itu seperti apa, tapi bagaimana semangat yang dihasilkan dari sebuah tradisi tadi. Karena agama itu akan selalu membaur dengan tradisi. Nah, itu dalam bahasanya Fadlur Rahman. Nah, disinilah kita sebagai pemikir Islam, kalau kita berkaca pada teorinya Fadlur Rahman, kita untuk mencari moralitas dari teks-teks agama itu, di mana moralitas itu harus kita terapkan dan kita bawa pada kondisi kita saat ini. Nah, ini yang diinginkan oleh Fadlur Rahman dalam bukunya yang berjudul Islam and Modernity. Di sinilah syarat pembaruan itu di situ. Jadi pembaharuannya itu kita tidak bisa hanya sebatas untuk melakukan sebuah gerakan teologis, hanya model doktrin-doktrin. Ada beberapa kelompok yang memang harus semangatnya memang kembali pada Al-Quran dan hadis, akan tetapi kembalinya pada jatuhnya malah justru pada tekstualitas. Lah, ini yang bagi Fadlur Rahman itu malah justru pada wilayah teologis. Fadlur Rahman iya sama, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, akan tetapi moralitas Al-Quran itulah yang terpenting bagi Fadlur Rahman, bukan pada teksnya. Nah, ini yang dikemukakan oleh Rahman. Caranya bagaimana? Ya tadi kita melakukan dalam menafsirkan kita harus menggunakan double movement, gerak ganda. Gerak ganda. Jadi gerakan mulai yang pertama adalah gerakan saat ini kembali ke masa lampau di mana narasi teks itu ada, kemudian kita gali moralitasnya, semangatnya apa itu, kemudian kita masuk ke dalam gerakan kedua, yaitu mengembalikan moralitas tadi ke dalam masa saat ini. Nah, ini yang diinginkan oleh Fadlur Rahman. Nah, para mahasiswa sekalian, tugas kalian adalah membuat refleksi dari pemikiran Fadlur Rahman. Anda boleh sepakat, boleh tidak terkait dengan pemikiran Fadlur Rahman, sertai dengan argumentasi yang jelas. Ya, Anda boleh merujuk pada siapapun.
Yang jelas buku yang digunakan adalah Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Nah, di sini. Oke, tugas seperti biasa, silahkan diupload, kemudian diupload di Google Classroom, ya. Dan nanti akan saya koreksi lagi, ya. Jadi bagi yang tidak bermasalah, saya akan biarkan saja. Kalau yang bermasalah akan saya komentari nanti. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.